Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retno Astri Ardaninggar. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang cerpen. Langsung saja. Di sini ada capaian pembelajaran. Peserta didik mampu mengevaluasi gagasan dan pandangan berdasarkan kaidah logika berpikir dari membaca berbagai tipe teks non-fiksi dan fiksi di media cetak dan elektronik, salah satunya dengan membaca cerpen. Membaca cerpen merupakan kegiatan yang bermanfaat dan menyenangkan. Cerpen atau cerita pendek adalah bentuk sastra yang dapat menghadirkan pengalaman baru, mengajarkan pelajaran hidup, serta memperluas pemahaman dan imajinasi kita. Keterampilan berbahasa meliputi 4 aspek, yaitu keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat keterampilan tersebut merupakan kompetensi berbahasa yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Pemahaman terhadap sastra sangat berkaitan dengan keterampilan berbahasa. Karya sastra identik dengan fiksi, yang berarti cerita rekaan yang mengandung imajinasi atau daya khayal. Sastra bersumber dari realita kehidupan di dalam masyarakat. Sebuah sastra mengungkapkan tentang manusia dan kemanusiaan. Sastra adalah karya kesenian yang diwujudkan dengan bahasa, seperti gubahan-gubahan, prosa, dan puisi-puisi yang indah. Indah yang dimaksudkan bukan hanya bahasa dan irama yang menarik, akan tetapi juga mengacu pada pesan yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah karya sastra merupakan hasil ekspresi dan kreasi estetik sastrawan yang ditimba dari kebudayaan masyarakat. Cerpen mempunyai unsur pembangun karya sastra. Prosa fiksi yang dibagi menjadi 2, yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kedua unsur inilah yang banyak disebut oleh seorang kritikus dalam rangka mengkaji karya sastra. Unsur intrinsik itu meliputi peristiwa, cerita, plot, penokohan, tema, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur pembentuk karya sastra di luar karya sastra yang meliputi latar belakang kehidupan penulis, keyakinan dan pandangan hidup penulis, adat istiadat yang berlaku pada itu, situasi politik, persoalan sejarah, ekonomi, dan sebagainya. Pemahaman tentang unsur-unsur pembangun cerpen membantu penulis menciptakan narasi yang kokoh, koheren, dan yang menarik bagi pembaca. Dengan memadukan unsur-unsur ini secara efektif, cerpen dapat memikat perhatian pembaca, menyampaikan pesan yang kuat, dan menciptakan pengalaman membaca yang memuaskan. Langsung saja, selanjutnya ada pengertian cerpen. Apakah kalian pernah mendengar ungkapan cerita yang dapat dibaca sekali duduk? Dalam ungkapan ini dapat disimpulkan bahwa cerita yang dimaksud adalah cerita pendek atau cerpen. Pada umumnya, cerpen bersifat fiksi atau rekayasa, dan masalah yang terdapat dalam cerpen biasanya memiliki kesan tunggal. Di samping itu ada berbagai macam karakter tokoh, baik antagonis maupun protagonis. Dari karakter tersebut maka dapat dipelajari hal-hal yang benar dan salah dari nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Selain definisi di atas, ada beberapa pengertian cerpen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Cerpen adalah sastra kisahan pendek atau kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi atau pada suatu ketika.
Cerpen adalah rangkaian peristiwa yang terjalin menjadi satu yang di dalamnya terjadi konflik antar tokoh atau dalam diri tokoh itu sendiri. Dalam latar dan alur peristiwa dalam cerita berwujud hubungan antar tokoh, tempat, dan waktu yang membentuk satu kesatuan. Cerpen merupakan sebuah cerita pendek yang bersifat fiksi dan tidak terjadi di dunia nyata, akan tetapi dapat terjadi kapan saja serta di mana saja dalam kisah cerita yang relatif singkat dan jelas. Selanjutnya, ada ciri-ciri cerpen. Yang pertama, dapat dibaca dalam waktu singkat. Cerpen atau cerita pendek dapat dibaca dalam waktu singkat atau dibaca sekali duduk. Umumnya, orang hanya membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 10 menit untuk membaca satu cerpen. Yang kedua, permasalahannya tunggal. Maksudnya masalah yang disampaikan dalam cerpen hanya satu. Oleh karena itu, tokoh yang terlibat beserta pemaparan konfliknya tidaklah banyak. Yang ketiga, watak tokoh tidak dikembangkan secara utuh dalam cerpen. Watak tokoh hanya ditampilkan sesuai kebutuhan, yakni disesuaikan dengan perubahan kejadian yang mempengaruhi alur cerita. Yang keempat, keterbatasan latar, tempat, dan waktu. Hanya ada sedikit latar, tempat, dan waktu dalam cerpen, sehingga pembaca dapat lebih fokus pada alur cerita serta konfliknya. Yang kelima, ceritanya tidak bertele-tele. Ciri-ciri cerpen adalah adanya pemadatan, pemusatan, dan pendalaman dalam cerita pendek. Kata lainnya, cerpen tidak bertele-tele. Dengan demikian, pengolahan konflik dalam karya sastra ini lebih fokus serta mendalam. Meski masalah yang diangkat sebenarnya biasa saja. Yang keenam, bersifat utuh dan khusus. Artinya, tiap bagian cerpen sengaja dihadirkan dan saling mempengaruhi satu sama lain guna menyampaikan ide atau pesan dari penulisnya. Yang ketujuh, sumber ceritanya fiktif. Ciri-ciri cerpen adalah fiktif atau bersifat fiksi. Walau begitu, peristiwa yang diangkat tersebut masih bisa dipikir secara logis apabila hal itu terjadi dalam kehidupan manusia. Selanjutnya ada struktur cerpen. Struktur cerpen terdiri dari 6 bagian, yaitu yang pertama ada abstrak. Abstrak merupakan bagian cerpen yang menggambarkan keseluruhan isi cerita. Yang kedua ada orientasi. Orientasi cerpen berisi penentuan peristiwa yang menciptakan gambaran visual dari latar, atmosfer, dan waktu dari cerita. Di bagian ini, kalian juga akan menemukan pengenalan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Yang ketiga, rangkaian peristiwa. Lalu pada bagian ini kisah akan berlanjut melalui serangkaian peristiwa satu ke peristiwa lainnya yang tidak terduga. Yang keempat ada komplikasi. Kemudian cerita akan bergerak menuju konflik atau puncak masalah, pertentangan atau kesulitan bagi para tokohnya yang mempengaruhi latar waktu dan karakter. Yang selanjutnya ada resolusi. Pada bagian ini akan menceritakan solusi dari masalah atau tantangan yang dicapai. Kalian juga akan mengetahui bagaimana cara pengarang mengakhiri cerita. Dan yang selanjutnya ada kode. Kode merupakan komentar akhir terhadap keseluruhan isi cerita. Pada bagian ini juga bisa disebut dengan simpulan cerpen. Selanjutnya ada fungsi cerpen. Pada umumnya cerpen memiliki cerita yang sangat singkat dan jelas. Namun cerpen juga memiliki fungsi seperti karya sastra lainnya. Berikut inilah yang termasuk dalam fungsi cerpen. Yang pertama, fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif ini disebut sebagai sarana penghibur bagi para pembaca. Yang kedua ada fungsi estetis. Fungsi estetis yaitu sebagai nilai
estetika atau keindahan yang ada pada cerpen sehingga memberikan kepuasan kepada pembaca. Yang ketiga ada fungsi didaktif. Fungsi didaktif yaitu sebagai pemberi pelajaran atau pendidikan yang akan bermanfaat bagi para pembaca. Yang keempat ada fungsi moralitas. Fungsi moralitas ini disebut sebagai nilai moral berdasarkan isi cerita untuk mengetahui baik buruk yang disampaikan penulis kepada pembaca. Dan yang kelima ada fungsi religiusitas. Fungsi ini disebut sebagai pemberi pelajaran yaitu yang religius yang nantinya bisa dijadikan sebagai contoh baik oleh pembaca. Di sini juga ada jenis-jenis cerpen. Yang pertama, cerpen pendek. Seperti yang kita ketahui, cerpen pendek adalah jenis cerita yang kurang dari 10.000 kata panjangnya. Jenis pertama dari cerpen adalah cerpen pendek. Dan seperti namanya, cerita pendek yang satu ini cenderung lebih pendek daripada jenis cerita pendek lainnya. Panjang kata dari cerpen pendek yaitu sekitar 500 hingga 700 kata. Karangan fiktif yang satu ini biasanya digunakan untuk menjelaskan sebuah kejadian dengan bahasa yang singkat, padat, menarik, perhatian, dan efektif. Bagian pembuka biasanya sangat sedikit, sekitar 1 hingga 2 paragraf. Lalu masuk ke bagian konflik inti. Bagian akhir juga biasanya lebih sedikit daripada jenis cerpen lainnya. Yang kedua, cerpen sedang. Jenis cerita pendek atau cerpen yang kedua ini termasuk cerita pendek sedang atau cerpen yang biasanya memiliki panjang sekitar 700 hingga 1000 kata panjangnya. Cerpen sedang juga bisa ditemui dengan mudah pada buku-buku pelajaran sekolah karena dianggap efektif dan menarik perhatian. Cerpen sedang sedikit lebih panjang daripada cerpen pendek, sehingga bagian pembukaannya juga lebih panjang sedikit daripada cerpen pendek. Selain itu, penokohan dari tokoh yang diceritakan bisa dijabarkan dengan kalimat yang lebih jelas. Tak hanya itu, cerpen sedang biasanya digunakan untuk menjelaskan cerita dengan lebih mendetail. Yang ketiga ada cerpen panjang. Jenis cerpen yang terakhir yaitu jenis cerpen yang panjang yang biasa dibuat dengan panjang sekitar 1000 kata atau lebih, dan bahkan sebuah cerpen yang akan dibuat mendekati 5.000 kata atau bahkan bisa sampai 10.000 kata. Jenis cerpen yang satu ini memiliki ciri umum yang penuturannya yang santai. Selanjutnya ada unsur-unsur cerpen. Yang pertama ada unsur intrinsik cerpen. Sebuah cerpen atau cerita pendek memiliki suatu unsur pembentuk yang harus ada di dalamnya cerpen itu sendiri. Unsur ini dinamakan dengan unsur intrinsik. Unsur intrinsik akan membangun kisah cerita yang ingin disampaikan oleh penulis. Berikut inilah ada beberapa unsur intrinsik. Yang pertama ada tema. Sebuah cerpen harus memiliki tema cerita. Hal ini karena tema menjadi unsur utama yang ingin disampaikan penulis pada kisah ceritanya. Yang kedua ada alur atau plot. Alur atau plot merupakan urutan peristiwa atau jalan cerita pada sebuah cerpen. Pada umumnya, alur pada cerpen diawali dengan perkenalan, konflik, masalah, lalu penyelesaiannya. Namun ada beberapa jenis alur cerita, yaitu seperti alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Setting. Setting ini merupakan penjelasan mengenai latar atau tempat, bisa juga waktu dan suasana yang terjadi dalam cerpen tersebut. Yang keempat ada tokoh. Tokoh merupakan pemeran yang diceritakan dalam sebuah cerpen. Tokoh terdiri dari pemeran utama dan pemeran pendukung. Yang kelima ada watak.
Watak merupakan gambaran sifat dari para pemeran. Watak terdiri dari 3 jenis, yaitu protagonis, baik, antagonis, jahat, dan juga ada netral. Yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pandang pengarang saat menceritakan kisah pada sebuah cerpen. Sudut pandang dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu sudut pandang orang. Pertama, yang terdiri dari pelaku utama, yaitu aku merupakan tokoh utama, dan pelaku sampingan. Sedangkan sudut pandang orang ketiga terdiri dari serba tahu, seperti dia menjadi tokoh utama dan pengamat. Yang ketujuh ada amanat. Amanat ini merupakan pesan moral atau pelajaran yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Pesan moral yang disampaikan biasanya dalam bentuk tersirat maupun tersurat. Lalu di dalam cerpen juga ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini terdapat penambahan peristiwa yang terjadi di lingkungan. Hal tersebut dinamakan dengan unsur ekstrinsik atau unsur yang berasal dari luar untuk membangun sebuah cerpen. Dengan adanya unsur ekstrinsik, maka cerpen yang dibaca menjadi lebih menyentuh perasaan. Berikut ada beberapa unsur ekstrinsik pada sebuah cerpen. Yang pertama, terdapat latar belakang dari pengarang. Biasanya, latar belakang pada kisah cerpen berasal dari pengalaman pribadi pengarangnya. Namun, tak jarang jika pengarang mengambil cerita dari kisah orang lain. Yang kedua, terdapat latar belakang dari masyarakat. Latar belakang dari masyarakat ini akan membantu berlangsungnya jalan cerita, biasanya juga mempengaruhi isi ceritanya. Yang ketiga, terdapat biografi yang memaparkan biodata, riwayat hidup dan pengalaman secara menyeluruh dan lengkap dari pengarangnya. Yang keempat, terdapat aliran sastra yang mempengaruhi gaya bahasa yang digunakan oleh penulis saat menyampaikan ceritanya. Yang kelima, terdapat kondisi psikologis berupa keadaan senang, sedih, suka, dan duka yang mempengaruhi penulis saat membuat sebuah cerita pendek atau yang disebut dengan cerpen. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan cerpen. Yang pertama, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu, konjungsi kronologis. Contohnya, sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Banyak menggunakan kalimat bermakna lampau yang ditandai oleh fungsi-fungsi keterangan yang bermakna kelampauan, seperti ketika itu, beberapa tahun yang lalu, telah terjadi. Banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, seperti menyeluruh, membersihkan, menawari, melompat, menghindar. Selanjutnya, yang keempat, banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Contohnya, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan. Yang kelima, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contohnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mengalami. Yang keenam, menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda. Dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Yang ketujuh, ada menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Selanjutnya ada nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Yang pertama itu ada nilai agama, yang kedua nilai sosial, yang ketiga nilai budaya,
yang keempat nilai pendidikan, yang kelima nilai moral, dan yang keenam nilai etika. Yang ketujuh ada nilai estetika, yang kedelapan ada nilai politik, yang kesembilan ada nilai perjuangan atau patriot, yang ke-10 ada nilai psikologi, yang ke-11 ada nilai ekonomi, yang ke-12 ada nilai historis. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.